Di sini kita telah berkomitmen bersama Holistika Foundation untuk mengorbitkan beberapa produk UKM. Jadi bagi kawan-kawan UKM apabila ingin diiklankan ataupun dibantu untuk promosinya di media YouTube ini, silahkan kontak nomor WA yang sudah disertakan di deskripsi. Sebagaimana kita ketahui, KIKEI ini memang memiliki komitmen yang luar biasa, terutama bagi UMKM di Kabupaten Garut, untuk saling berkolaborasi, saling bahu-membahu untuk memajukan pemasaran di produk UMKM Kabupaten Garut, gitu. Jadi ini bukan endorse, akan tapi kita berkolaborasi untuk saling membantu, khususnya di bidang promosi bersama kawan-kawan UKM di Holistika Foundation, seperti itu. Jadi Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan lain-lain dari jajaran eksekutif, yudikatif dan juga legislatif wajib membeli produk-produk UMKM dan produk-produk asli Garut, seperti itu. Interupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Interupsi bersama KIKEI Channel. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai peran dan peluang politik perempuan di Kabupaten Garut. Karena hari ini menuju 2024 pemilu raya akan dilaksanakan, ya, termasuk juga di Garut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peran dan peluang politik perempuan di Kabupaten Garut itu seperti apa, peluangnya bagaimana, dan perannya seperti apa juga. Itu akan kita bahas bersama salah satu tokoh perempuan yang memiliki track record sangat tinggi. Nah, hari ini telah hadir Teh Ane atau Bu Ane, Ibu Ane Nur Sifah, telah hadir sebagai komisioner KPU Kabupaten Garut periode 2019-2024. Nah, saya bacakan Teh ya untuk ininya. Saya manggilnya Teteh aja ya. Teteh aja ya. Nah, nama lengkapnya adalah Ane Nur Sifah. Terus riwayat pendidikannya, beliau pernah berkuliah di FISIP Unpad dan juga di manajemen STIE. Terus untuk riwayat organisasi, ini benar-benar mencerminkan kalau beliau ini memang layak untuk menjadi komisioner KPU sebagai sebagai perwakilan dari perempuan yang luar biasa, dan juga tentu ini harus menjadi inspirasi bagi kaum perempuan di Kabupaten Garut khususnya. Nah, untuk riwayat organisasi, beliau pernah menjadi ketua OSIS di SMA 1 Garut, SMA Negeri 1 Garut untuk tahun 2001-2002, ketua PD PII Kabupaten Garut di tahun 2001 sampai 2003, ketua Barisan Mahasiswa Garut tahun 2003 sampai 2004, kemudian sekretaris koordinator wilayah PII Wati Provinsi Jabar untuk periode 2003-2005, kemudian ketua umum PP GPII Putri 2017-2019. Kemudian beliau juga aktif di organisasi Wapalam sebagai anggota dan juga di Human ya Teh, sebagai anggota. Nah, untuk jabatannya beliau sebagai komisioner KPU Kabupaten Garut periode 2019-2024. Nah, jadi beliau ini mencerminkan perempuan Kabupaten Garut gitu. Sebetulnya kalau kita melihat situasi di Kabupaten Garut, peran perempuan di bidang politik seperti apa sih? Jadi kalau menyoal soal peran perempuan di bidang politik, mungkin saat ini karena tadi sudah digarisbawahi menuju 2024 ya, yang artinya 2024 itu kita akan memasuki perhelatan ya, perhelatan pesta demokrasi yang besar di bangsa ini. Ini kita akan memasuki beberapa pemilihan, baik itu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, di situ kalau kita menggarisbawahi artinya ada perempuan di bidang politik elektoral ya. Untuk di Kabupaten Garut sendiri memang keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya di ranah legislatif itu saat ini memang sudah ada peningkatan begitu signifikan. Ya, ini sekarang sudah mencapai 11 orang
anggota legislatif ya perempuan, artinya ada 22% keterwakilan perempuan di Kabupaten Garut, Garut ya, di lembaga legislatif seperti itu. Jadi bahwa undang-undang yang sudah begitu affirmative action ya, bahwa perempuan menempatkan perempuan pada posisi ya di 30% strategis gitu ya, strategis, karena dari mulai tahun 2003 ya, bahwa berbagai macam kebijakan yang kemudian begitu banyak mendorong perempuan ke arah supaya bisa ikut terjun dalam bidang politik atau misalkan dalam bidang publik lainnya, itu memang sudah sangat bagus ya di Indonesia gitu. Nah, melihat itu memang kita kalau secara nasional ya, politik nasional memang mengalami beberapa kali perubahan. Dari mulai pemilu 2004 kita sudah ada undang-undang yang mengharuskan keterlibatan perempuan di 30%. Dari 2004 mengalami kenaikan sampai pada akhirnya sekarang 2019 hampir sama angka nilai partisipasi perempuan ya. Di pusat itu 120 anggota legislatif dari 575. Oke, berarti sekitar 20% ya. 20,8. Artinya dengan Kabupaten Garut ada relevansi ya. Nah, kan kalau kita kembali ke belakang, ada paradigma bahwa perempuan itu kan ada istilah dapur, sumur, kasur. Nah, paradigma ini yang memang menurut saya agak kurang relevan dengan kondisi hari ini, karena perempuan itu memiliki peranan penting juga untuk memberikan pencerahan ataupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif. Nah, salah satu jalan aspirasi dari kaum perempuan itu adalah dengan masuknya ke ranah publik ataupun politik gitu. Nah, pandangan Teteh mengenai perempuan di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang politik itu seperti apa? Jadi kalau tadi penggarisbawahi bahwa dapur, sumur, kasur itu salah satu memang faktor yang kemudian menjadikan perempuan mempunyai peran ganda ya, peran ganda. Artinya bagaimana perempuan bisa memposisikan dia ketika berada di wilayah-wilayah domestik, kan, di lingkungan keluarganya gitu. Dan bagaimana memposisikan perempuan ketika ada di wilayah ruang-ruang publik seperti itu. Artinya misalkan berpolitik atau masuk ke dalam pemerintahan atau aktif di organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika perempuan mempunyai peran ganda seperti itu, yaitu perempuan dituntut bagaimana bisa membuktikan bahwa dirinya mampu. Jadi menurut saya ketika perempuan punya peran ganda, justru itu menjadikan sebuah kelebihan ya perempuan. Ketika dia berarti bisa multitasking, artinya dia bisa melakukan satu hal dengan bersamaan gitu. Itu satu kelebihan untuk perempuan. Nah, tidak hanya multitasking, tapi perempuan juga punya komunikasi publik yang baik gitu menurut saya dibanding laki-laki, karena wilayah-wilayah itu yang kemudian menjadikan perempuan mempunyai nilai lebih menurut saya gitu. Jadi bukan jadi hambatan gitu. Betul. Jadi hambatan. Justru jadi perempuan itu istimewa, sangat istimewa karena ada kemampuan-kemampuan yang memang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Betul. Jadi perempuan maksudnya ketika di ranah domestik misalnya di lingkungan keluarga saja gitu. Bagaimana mengurus anak bersamaan waktunya dengan mengurus pekerjaan rumah tangga atau lain sebagainya gitu, karena ya walaupun memang pekerjaan rumah tangga bukan menjadi sebuah kewajiban ya untuk perempuan, tapi menurut kami ketika melakukan itu, misalnya saya sendiri ya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik itu bukan menjadi sebuah beban gitu untuk kita gitu, karena memang ya tidak boleh kemudian ada hal intimidasi gitu kepada perempuan untuk melakukan hal itu, tapi ya memang harus ada yang saling lah gitu ketika di betul. Jadi ada kolaborasi juga ya antara pihak perempuan dan juga pihak laki-laki gitu. Betul. Saya sepakat dengan itu, dan ya minat dari kaum perempuan di Kabupaten Garut terhadap politik banyak sekali yang pesimisme terhadap dunia politik gitu. Mereka justru tidak ingin tahu dengan perpolitikan yang ada di Kabupaten Garut. Entah apa yang menjadi latar belakang, akan tetapi pemahaman tadi bahwa perempuan hanya bisa jadi makmum
ketika padahal kan paradigma menjadi imamu itu hanya berlaku ketika sholat saja gitu. Tapi di dunia politik ataupun dunia publik kita setara gitu. Laki-laki dengan perempuan itu setara. Dan bahkan di undang-undang pun, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang partai politik itu sudah diatur bahwa tidak ada segmentasi antara perempuan ataupun perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Semua setara dan memiliki hak yang sama untuk dipilih gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk peran partai politik teh, ketika mereka mengajak, kan mereka harus mencalonkan harus mencalonkan dari perempuan gitu. Nah, cara mereka mengajak atau mensosialisasikan atau pendidikan politik bagi masyarakat itu seperti apa? Jadi tadi ya, sebelum ke partai politik, kita menyoal tentang hambatan ya, hambatan perempuan di politik. Jadi memang kalau menurut di buku Yadi Puranggi kalau tidak salah tuh dikatakan bahwa ada 2 faktor yang menghambat perempuan, yaitu faktor politik itu sendiri dan faktor struktural. Jadi 2 faktor itu kemudian yang menghambat perempuan untuk bisa bergerak di bidang politik. Ketika salah satu misalkan faktor yang menghambat adalah di diri ya, diri perempuan itu sendiri. Artinya di internal perempuannya sendiri, yakni ketika perempuan misalkan kurang mendapat pendidikan, misalkan. Karena memang di keluarga misalkan masih banyak yang menganut budaya bahwa tadi dapur sumur kasur ya, perempuan buat apalah sekolah tinggi-tinggi misalkan. Sudah saja nanti juga kembali ke wilayah domestik seperti itu. Artinya pendidikan yang kurang kepada perempuan yang menjadikan perempuan akhirnya tidak mempunyai rasa confidence ya, percaya diri ya, untuk kemudian maju di gelanggang demokrasi misalkan, di gelanggang politik misalnya seperti itu, karena tidak punya rasa percaya diri. Itu hambatannya jadi pada diri perempuan sendiri gitu, bahwa kita dibutuhkan, sama-sama dibutuhkan gitu untuk di ruang publik, karena arah kebijakan yang kemudian nanti memperhatikan ya urusan perempuan itu hanya bisa disuarakan oleh perempuan itu sendiri, betul. Khususnya gitu ya. Lalu hambatan di urusan budaya ya, budaya yang sudah mengakar gitu di Indonesia, budaya patriarki. Betul. Artinya bahwa kemudian bagaimana perempuan ditempatkan selalu menjadi subordinat ya. Nah, bahwa kalau di dunia itu di satu pemahaman andrositrisme ya, artinya bahwa perputaran dunia itu ada pada laki-laki gitu. Sama lah di Indonesia pun sama gitu, bahwa budaya patriarki itu sudah mengakar, bahwa perempuan ya itu cukup mengerjakan wilayah domestik, itu sudah kemudian menjadi budaya gitu. Yang walaupun misalkan kita dari tahun 84 ya, jauh-jauh hari misalkan waktu itu 24 Juli 1984 itu sudah ada satu konvensi ya, yang menyatakan bahwa penghapusan ya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu sudah dihapuskan, tapi kemudian budaya yang begitu mengakar yang kemudian susah ya. Lalu yang ketiga yaitu dari politik itu sendiri, politik perempuan di ranah politik itu mungkin hanya dianggap menjadi faktor pelengkap ya, faktor pelengkap. Kemudian ketika undang-undang dilahirkan harus 30%, itu kemudian menjadi satu syarat ya. Jadi kalau untuk sekarang di Undang-Undang 7 2017 ya, di kalau tidak salah pasal 248 itu dikatakan bahwa partai politik khususnya di tingkat pusat ya, wajib ya, artinya wajib menyatakan 30% kepengurusan itu perempuan. Berarti wajibnya sudah wajib jadi ditegaskan gitu. Sudah ditegaskan, bukan lagi memperhatikan, tapi harus ya menyertakan 30% perempuan di tingkat pusat. Lalu pada saat pencalonan legislatif juga kan harus 30%. Betul. Lalu kemudian lahir Jiper System ya. Jiper System ya. Artinya bahwa dari 3 itu harus ada perempuan. Ya. Dan itu memang begitu sudah affirmative action gitu ya, sudah kebijakan-kebijakannya sudah begitu mengakomodir gitu. Namun ya itu
ketika perempuan masuk dalam ranah politik, masuk dalam partai politik, dia tidak bisa menjadi sentral. Artinya dia jarang lah. Kemudian partai politik yang dipimpin oleh perempuan betul, gitu, betul, jarang betul. sekali. Atau di posisi-posisi strategis kepengurusannya itu diduduki oleh perempuan, itu jarang lah gitu. Jadi ibaratnya ya itu sebagai faktor pelengkap saja kemudian 30% itu gitu. Kalaupun misalkan menyertakan caleg juga kan artinya yaitu kita jangan sampai perempuan dianggap sebagai faktor pelengkap dan jangan sampai hanya butuh kuantitas saja. Kuantitas. Jadi ketika nanti hanya kuantitas yang diperhatikannya, akhirnya ketika melahirkan menjadi anggota-anggota legislatif ya anggota legislatif yang ada tapi tidak berkualitas. Betul. Itu. Ya jadi memang ya seperti itu hambatan di partai politik itu sendiri gitu. Jadi memang harus ada satu pendidikan khusus untuk perempuan ketika masuk partai politik itu bagaimana gitu supaya di samping kita nanti punya kuantitas kita punya kualitas juga gitu, betul, seperti itu. Dan yang terakhir menjadi faktor hambatan itu adalah dogma agama ya di kita yang kemudian menganggap bahwa perempuan yaitu pemahaman tentang arijalu komuna alanisa ya. Itu yang kemudian berbeda-beda punya perspektif yang berbeda gitu di antara yang kemudian ya ahli agama dan lain sebagainya yang menganggap bahwa tidak bolehlah perempuan jadi kepala negara gitu. Karena misalkan hak perempuan itu di bawah laki-laki ya, kelas kedua kan kelas kedua, derajat laki-laki itu lebih tinggi dari derajat perempuan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan perempuan terbatasi ya. Kemudian karena mau tidak mau ketika dogma itu masih ada gitu, dogma itu masih mengakar gitu kan. Ketika perempuan masuk di ranah politik, akhirnya perempuan sendiri pun gitu tidak memilih perempuan menjadi wakilnya seperti itu. Betul. Nah, jadi peranan perempuan di publik ini memang sebetulnya bukan tersandung dengan dogma agama yang hari ini memang berkembang gitu. Justru perempuan-perempuan di Kabupaten Garut memang perlu melek dengan kepentingan karena apabila hari ini perempuan masih terkungkung dengan dogma yang hari ini berkembang gitu, ya sampai kapanpun ya perempuan akan disebut sebagai kelas kedua gitu. Kan tidak ada kesetaraan di situ gitu. Antara perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kesetaraan gender, tidak ada penindasan terhadap perempuan. Maka dari itu perempuanlah yang harus menunjukkan diri bahwa mereka adalah manusia yang merdeka seperti itu gitu. Jadi memang perempuan yang harus mengejar ketertinggalan. Menurut saya mengejar ketertinggalan bahwa kita punya hak yang sama, hak memilih, hak dipilih, itu sama gitu. Artinya di Undang-Undang Pasal 27 juga kan dikatakan bahwa kita punya kedudukan yang sama ya, gitu. Seperti itu. Ya itu perempuan harus mengejar ketertinggalan. Artinya bahwa saat ini misalnya di Kabupaten Garut ya, dari DPB terakhir ya, daftar pemilih berkelanjutan terakhir, itu sekitar kita tuh di Garut tuh 1.898.183. Ada 49%, 49,2% itu adalah perempuan. Artinya kita punya pemilih yang sama nih gitu. Hanya beda 0,8% antara laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Garut gitu. Dan itu menjadi modal untuk kita bahwa sebenarnya lebih dari 30% pun kita bisa gitu. Bisa gitu. Ketika memang perempuan itu sendiri ya itu melek gitu. Bisa melek gitu, artinya ya kita punya kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan gitu. Kita punya hak dipilih dan hak memilih yang sama gitu. Sudah begitu banyak gitu, maksudnya modal tenaga gitu kan, apalagi sekarang perempuan seperti tadi ya, undang-undang sudah begitu terbuka gitu untuk perempuan. Ya silakan gitu dan ya butuh pendidikan politik, baik itu yang diselenggarakan oleh partai politik atau oleh pemerintah itu sendiri, misalkan lewat misalkan lembaga-lembaga pemerintah ya yang mengurusi tentang perempuan lah, misalkan bagaimana mendidik perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Garut supaya mereka bisa punya yaitu rasa percaya diri, bisa punya
merasa bahwa ini menjadi kewajiban kita semua sebagai kaum perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik, untuk ikut kemudian hari itu menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya gitu. Betul. Itu. Nah, kalau kan dulu di tahun 1928 juga kan ada Kongres Perempuan pertama yang dilakukan. Terus tahun 98 juga dilakukan Kongres Perempuan kedua gitu. Artinya ada kesamaan frekuensi perempuan-perempuan di Indonesia untuk bangkit dan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu, kaum perempuan. Karena memang ada rilis ada satu lembaga keperempuanan yang memang mereka menginginkan bahwa di parlemen itu 30% itu harus dipenuhi gitu. Makanya diharuskan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu diharuskan 30%. Bahkan partai politik yang masih kurang atau di bawah 30% itu tidak bisa mendaftarkan kalau nggak salah. Iya, tidak bisa kalau misalkan di kepengurusan pusat itu tidak 30% kan. Artinya harus melengkapi, artinya harus melengkapi. Wajib hukumnya bagi partai politik untuk menyempurnakan kepengurusannya gitu ya. Yang 30% itu perempuan gitu. Terus juga pendidikan politik yang ada di partai politik itu seperti apa teh? Kalau untuk kan tadi kita sudah membahas mengenai kualitas. Nah, hari ini kualitasnya nih. Jadi kan sebenarnya ya untuk partai politik itu sendiri setahu saya ada bantuan ya dari pemerintah, bantuan berupa bantuan dana lah mungkin dari APBN ya. Itu untuk kemudian melakukan pendidikan politik khususnya untuk perempuan itu sudah ada gitu, dan itu sebenarnya oleh partai politik bisa kemudian dimanfaatkan bagaimana supaya misalkan orang yang sudah paham misalkan sudah senior lah misalkan partai politik misalkan bisa kemudian mendidik kader-kadernya gitu untuk bisa ikut berkonsentrasi gitu ya, punya kualitas juga yang sama gitu dengan mereka gitu, seperti itu. Jadi harus ada satu formula lah atau pendidikan seperti apa gitu di partai politik yang memang efektif gitu. Bisa kemudian mendidik kader-kader perempuannya supaya berkualitas. Terus juga harus juga disesuaikan dengan zamannya mungkin. Mungkin karena hari ini zamannya teknologi ya, memainkan teknologinya dengan cara-cara yang memang lebih menarik dan juga lebih memikat kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi di partai politik gitu, atau meningkatkan kualitas individunya di partai politik. Jadi pada akhirnya kan kita hari ini memahaminya bahwa organisasi kemahasiswaan ataupun kesiswaan itu adalah untuk meningkatkan pemahaman kita, melek terhadap politik, melek terhadap sosial dan lain-lain gitu. Nah, untuk ketika kita memutuskan untuk masuk ataupun terjun ke partai politik ada aktualisasi justru. Justru aktualisasi. Jadi memang muara akhir ya, misalkan muara ketika orang memilih saya sih setelah berorganisasi misalkan masuk ke dalam ruang publik pemerintah misalkan, masuk ke dalam pemerintahan, atau saya misalkan saya mau masuk ke ruang politik praktis misalkan, masuk ke partai politik, atau misalkan dia mau di lembaga eksekutif misalkan, jadi bupati, gubernur dan sebagainya. Memang itu jadi organisasi-organisasi mahasiswa, siswa, misalkan organisasi perempuan, itu menjadi akar dasar ya, supaya bagaimana menciptakan perempuan-perempuan yang berkualitas, menurut saya seperti itu. Tapi teh kalau misalkan ada satu organisasi keperempuanan, terus saya misalkan dari partai A misalkan, ingin untuk melengkapi 30% di partai saya itu, saya mau mengajak satu anggota dari komunitas perempuan untuk saya calonkan, tapi dia tidak masuk ke anggota politik saya, partai politik saya, itu bisa? Jadi memang ada beberapa partai yang memang politiknya dalam mencari calon itu terbuka ya. Artinya bukan anggota partai pun misalkan sebelumnya misalkan bisa kemudian didaftarkan menjadi anggota partai. Kemudian didaftarkan menjadi anggota legislatifnya, misalnya seperti itu. Jadi bukan dari kader yang sudah jauh-jauh hari, misalkan ya ada gitu beberapa partai yang memang lebih terbuka gitu, mengakomodir calon-calon anggota legislatif di luar keanggotaannya. Artinya bisa jadi anggota ketika mau masuk ke legislatif misalnya. Terus yang menjadi hambatan juga mungkin kalau saya ingin menambahkan dari yang ketika tadi sampaikan adalah
paradigma kita, paradigma sosial mengenai politik itu harus ada cost ataupun biaya. Nah, ini bagaimana nih apa pencerahannya gitu ya? Itu atau pun memang salah satu faktor hambatan ya perempuan kemudian kenapa ketika masuk dalam politik praktis itu menjadi satu hal yang agak rumit gitu ya, menakutkan gitu ya. Salah satunya itu ya urusan kos politik yang besar gitu kan. Artinya harus perempuan-perempuan yang mapan di ekonominya gitu, yang bisa masuk dalam politik praktis ya, seperti itu. Karena memang ya itu kos politik yang besar. Jadi kemudian, kalau kita tidak punya kos politik misalkan, artinya itu menjadi faktor hambatan yang besar gitu kan, untuk bisa mencapai tujuannya menjadi anggota legislatif itu sulit misalkan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi faktor hambatan juga, dan itu kemudian bisa dijawab ya ketika ada dukungan penuh dari keluarga gitu. Kalau keluarga mendukung penuh misalkan si perempuan itu menjadi anggota legislatif misalkan, ya keluarga bisa membantu misalkan baik untuk kos politik misalkan yang memang tidak bisa dihindari. Kalau menurut saya kos politik itu tidak bisa dihindari. Berbeda dengan money politik, kos politik itu kan. Nah, misalkan terus keluarga mendukung penuh juga misalkan dalam hal pikiran dan lain sebagainya, relasi, misalkan tenaga dan lain sebagainya. Jadi harus ada dukungan penuh, artinya bahwa keluarga menjadi sumber kekuatan utama ya ketika perempuan mau masuk dalam kancah politik gitu. Jadi disclaimer dulu tadi kan takutnya nih penonton tidak bisa membedakan money politik dengan kos politik gitu ya. Jadi kalau kos politik itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pencalonan seperti itu. Nah, kadangkala di masyarakat banyak itu masih terkungkung dengan money politiknya. Misalkan ada serangan pajak dan lain-lain gitu kan, yang memang itu di luar ketentuan pemilu gitu. Nah, itu. Betul. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan. Terkadang kan kalau kita melihat eksistensi seorang tokoh perempuan gitu ya, beliau menjadi seolah-olah menjadi senter perempuan di Kabupaten Garut misalkan. Terus dia memiliki kredibilitas, kejujuran dan lain-lain lah. Akan tapi ketika ketika pencoblosan itu elektabilitasnya jadi turun karena ada serangan pajak dari yang lain atau dari money politik yang dimainkan gitu. Nah, artinya kita memang di sini permasalahannya sangat besar. Selain dari dogma yang tadi berseliweran di masyarakat, juga ada belum adanya support system antar perempuan gitu. Jadi ini yang dibutuhkan sebetulnya. Bahwa kita saling mendukung, kita saling menjaga kepercayaan antar perempuan di Kabupaten Garut, yang mestinya ketika ada satu perempuan yang mencalonkan diri gitu, yakinlah bahwa dia yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan sebetulnya. Suara perempuan. Ya, gitu. Betul. Nah, ketika support system ini terjadi, saya kira kebijakan-kebijakan pun tidak akan patriarkis seperti yang hari ini kita ketahui gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut Teteh, agar supaya kaum perempuan ini memiliki mampu menciptakan support system bagi perempuan untuk saling mendukung. Kan tadi ada 49% pemilih di Kabupaten Garut itu adalah perempuan. Sementara kaum perempuan pun tidak memilih calon yang dari perempuan. Itu kan menjadi sesuatu hal atau permasalahan yang memang hari ini harus kita benahi soal kemerdekaan seorang perempuan lah, seperti itu. Jadi menurut saya supaya ada support system ya, artinya harus ada pendekatan yang persuasif. Jadi ya kalau misalkan dia datang tiba-tiba mencalonkan tanpa ada rekam jejak yang jelas gitu, tanpa ada track record lah sebelumnya, misalnya keterlibatannya dia dalam dunia perempuan, politik perempuan, atau misalkan keterlibatannya dia dalam permasalahan-permasalahan sosial perempuan, ya jelas maksudnya tidak ada satu kedekatan ya, maksudnya tidak ada kedekatan ya. Mungkin menurut saya itu yang menyebabkan kemudian kos politik menjadi tinggi misalkan, atau mungkin bahkan perempuan bisa kemudian diambil oleh orang-orang yang
ya itu bermain money politik misalkan dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Cukup misalkan justru kalau misalkan ada pendekatan yang begitu persuasif dari jauh-jauh hari, kita bagaimana peran kita di tengah-tengah perempuan, misalkan bagaimana jasa dia untuk perempuan-perempuan di daerahnya misalkan dan lain sebagainya. Ketika ada pendekatan yang begitu persuasif, menurut saya perempuan tidak akan bisa dibeli suaranya hanya dengan semangkuk bakso gitu, menurut saya gitu ya. Oh, ini menarik. Nah gitu, jadi justru ya itu, kemudian suara perempuan dan suara laki-laki itu sebenarnya sama gitu. Harganya sama, satu gitu kan. Dihitungnya satu. Dihitungnya satu gitu. Tidak kemudian laki-laki dua misalkan, tidak, ya satu-satu gitu. Tapi kemudian kenapa ketika orang bermain money politik ya, ini yang terjadi ya, maksudnya yang menjadi permasalahan ya di sistem yang sudah begitu ini ya gitu. Ketika laki-laki misalkan dikasih serangan pajar misalkan, itu harganya bisa sampai 100.000, 200.000 ibaratnya begitu ya, misalkan gitu. Karena berpikir bahwa laki-laki itu kepala keluarga. Dan kepala keluarga bisa menginstruksikan anggota keluarga lain gitu, misalkan yang di situ terdapat ada perempuannya, artinya membayar satu kepala keluarga gitu. Ketika membayar laki-laki dianggap membayar satu kepala keluarga gitu kan. Artinya anaknya, istrinya gitu bisa ikut gitu ke mereka gitu, ke si kepala keluarga gitu. Dan ketika perempuan gitu dibayar cukup dengan semangkuk bakso gitu ya, misalkan ya udah bayar semangkuk bakso, itu ada satu range yang jauh ya, maksudnya jauh sekali gitu harga suara gitu. Kalau misalkan diibaratkan money politik ya, justru itu perempuan harus kemudian menganggap bahwa kita tuh berharga. Bukan hanya orang yang dipilih yang berharga, tapi orang yang memilih pun punya harga yang sama gitu. Kita sama-sama berharga gitu. Artinya jangan sampai gitu perempuan hanya dihargai suaranya dengan semangkuk bakso gitu, atau misalkan sekilo beras gitu kan, seperti itu. Tapi bagaimana bahwa suara perempuan itu punya nilai yang sama, dan suara perempuan bisa menjadi satu penentu arah bangsa gitu. Bagaimana kedepannya 5 tahun ke depan arah bangsa ini, salah satunya adalah atas suara yang disumbangkan oleh kita gitu. Perempuan. Artinya bahwa kemudian tidak hanya ya ada korelasi, tidak hanya bagaimana pemilih supaya berkualitas, dan yang dipilihnya pun harus berkualitas gitu. Yaitu makanya tadi harus ada pendekatan yang persuasif. Artinya bagaimana dia ketika mencalonkan diri, dia menjadi sosok yang kemudian ini wajib kita pilih gitu kan. Ini wajib kita pilih, dan ini kita percaya bahwa dia bisa menyuarakan suara kita, bisa menjadi corong kita ketika perempuan memilih. Jadi harus ada balance ya, balance antara yang dipilih dengan yang dipilih gitu. Bagaimana yang dipilih harus berkualitas, dan yang memilih pun harus menempatkan bahwa suaranya tuh berkualitas gitu, seperti itu. Betul. Jadi memang ini yang perlu dibangun ya oleh kita ya, oleh jajaran pemerintahan juga tentu harus menempatkan perempuan ini menjadi subjek, bukan lagi menjadi objek. Tapi harus menjadi subjek pembangunan di Kabupaten Garut. Karena memang saya sepakat bahwa perempuan ini akan menjadi penentu kemenangan atau penentu nasib Kabupaten Garut di masa yang akan datang. Nah, terus juga hari ini kan kita akan kebanjiran bonus demografi. Anak-anak yang baru 17, pemilih pemula maksudnya, pemilih pemula itu juga kan perlu kita sikapi bersama bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang akan memilih pertama kali di pemilu 2024 nanti gitu. Nah, pendidikan untuk generasi bukan milenial tapi generasi Z ini sejauh apa dilakukan di Kabupaten Garut ya? Ya, jadi kalau misalkan menyoal ke pendidikan pemilih ya, bahwa memang ya itu ada bonus demografi yang akan begitu besar nanti ketika 2024 ya. Jadi banyak yang pemilih pemula, maksud di sini pemilih pemula yang 17 tahun ya, yang kan karena pemilih pemula itu bisa jadi TNI Polri yang pensiunan, itu juga masuk dalam pemilih pemula, artinya baru pertama kan itu mencoblos. Jadi begitu
kita jadi kalau misalnya di KPU itu, kalau ngobrolin KPU ya, maksudnya ngobrolin KPU ini, kalau selama tidak ada pemilihan, belum masuk ke dalam masa tahapan, kita masih tetap gitu lakukan pendidikan untuk pemilih, artinya ke SMA SMA, misalkan ke pesantren-pesantren, ke organisasi-organisasi gitu, itu dilakukan gitu. Pendidikan untuk pemilih, artinya bagaimana nanti juga sama halnya dengan perempuan, pendidikan pemilih untuk pemilih pemula juga bagaimana supaya dia bisa memilih yang jadi pemilihan berkualitas ya, artinya tidak memilih dengan dasar money politik misalkan, tapi memilih dengan dasar bahwa yang dipilihnya adalah yang berkualitas seperti itu. Jadi selama ini gitu, selama tidak dalam tahapan pemilu, kita sudah terus menerus melakukan itu. Sosialisasi berarti ya? Ya, sosialisasi. Jadi 2019 itu kita angka pemilih itu di angka 78,8% kalau tidak salah. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan betul. Dari pemilu sebelumnya ya, khususnya di Kabupaten Garut. Artinya bahwa pemilih di Kabupaten Garut sudah begitu ini ya, terbuka, antusias gitu mereka untuk memilih gitu kan. Hanya sampai di angka hampir 80%, artinya angka partisipasi gitu di Kabupaten Garut. Nah, itu menjadi modal juga gitu. Betul. Untuk kemudian sekarang di tahun 2024 ada pemilihan lagi ya. Jadi kan kalau dulu tuh 2018 pilkada dulu, pemilihan gubernur, pilkada ya gitu, baru pemilihan umum, pemilihan presiden. Nah, sekarang tuh justru pemilihan umum dulu di 2024 itu, jadi 14 Februari itu pemilihan umum, artinya di situ ada ini ya, presiden, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Artinya ada 5 surat suara ya, betul. yang kemudian nanti akan dicoblos gitu, seperti itu. Baru pada November 2000. Oh, November bukan ya. Oktober ya? Wah, November 2024 ada pemilihan kepala daerah. Bupati Garut berarti dipilihnya di 2024 ya. Dan gubernur juga sama. Nah, seperti itu. Jadi khususnya untuk pemilih pemula, menjadikan setiap periode itu menjadi sasaran bagi partai-partai yang ingin mengumpulkan suara-suaranya itu di pemilih pemula, hingga pada akhirnya cara kampanyenya pun mengikuti tren yang hari ini sedang gitu. Nah, kalau untuk pendidikan di KPU, ada nggak pengalaman kita selama sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mempertanyakan bagaimana kualitas pemimpin yang ideal itu seperti apa gitu, atau seperti apa pengalaman teteh ketika sosialisasi? Jadi kemarin itu yang terakhir kita KPU ngadain acara sportif ya, sekolah politik alternatif gitu, yang diundang kan mahasiswa ya, terus BEM yang memang itu kebanyakan baru akan memilih ya. Nah, itu kemarin kita ngadain acara 2 hari kita punya modul ya, modul sendiri, kita bikin modul. Jadi KPU Garut bikin modul pelatihan ya, pendidikan politik sendiri gitu. Kemarin coba diterapkan pada acara sportif itu, sekolah politik alternatif. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang dasar politik, hukum pemilu, terus tentang partai politik, tentang masalah kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi ada gitu dalam modul itu gitu. Ini nanti ada kalau mau baca gitu misalnya untuk pemilih pemula. Nah, terus kan di KPU juga kan ada RPP, Rumah Pintar Pemilu, artinya pemilih pemula dan lain sebagainya, misalnya organisasi yang ingin tahu tentang kepemiluan dan lain sebagainya bisa main ke KPU, lihat-lihat di rumah pemilu. Di RPP ya ada perpustakaan dan lain sebagainya gitu, tentang sejarah pemilu dan lain sebagainya itu ada gitu. Terus ke sekolah-sekolah juga begitu sama gitu. Ya memang
menurut saya gitu cukup ya bagus lah, maksudnya ada peningkatan yang ini signifikan gitu. Mereka lebih kritis gitu ya untuk mahasiswa sekarang, pelajar sekarang itu cukup ya sangat kritis lah gitu, menyikapi persoalan pemilu, persoalan pemimpin dan lain sebagainya gitu. Jadi justru dengan melek teknologi itu mereka bisa jadi wahana ya. Betul. Untuk mereka gitu. Sekarang kan misalkan TikTok misalkan, di TikTok juga ternyata gitu bukan hanya joget-joget gitu kan. Betul. Saya buka gitu di TikTok, ini banyak konten yang menarik yang gitu. Mengedukasi ya. Misalkan salah itu tentang Gen Z ya. Generasi Z ya. Itu wah cukup bagus gitu saya baca gitu kan. Ternyata banyak gitu ya konten-konten yang memang mengedukasi ya, baik untuk generasi muda gitu kan. Jadi ya itu kemudian pendekatan partai politik pun memang kalau harus sudah ke situ gitu kan ya. Untuk sekarang gitu karena memang bagaimana gitu, bukan bagaimana dunia pemilih pemula harus dipaksa masuk ke dunia politik atau ke dunia partai politik, tapi bagaimana si partai politik itu masuk ke dalam dunia mereka. Ya, betul, sepakat. Terus juga kan kalau kita lihat di 18 karakter pendidikan Indonesia itu salah satunya adalah menjunjung tinggi politik bangsanya gitu. Jadi setiap pelajar ataupun mahasiswa wajib hukumnya untuk memahami sirkulasi politik yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan suatu keharusan bagi setiap pelajar mengetahui kondisi ataupun situasi politik ataupun dampak politik dari dampak politik kepada mereka gitu, kepada nasibnya di masa yang akan datang gitu. Artinya ketika mereka melek, ya tentu tadi memilihnya pun tidak henteu sagawayah gitu. Artinya ada alasan, terus juga ada kriteria gitu. Nah, ketika kriteria-kriteria yang dimiliki oleh yang disampaikan oleh KPU dengan di modulnya itu di RPP itu, mestinya setiap sekolah ataupun universitas itu study tournya ke KPU gitu. Ada safari politik gitu ke KPU untuk menentukan atau mengetahui nih kriteria pemimpin yang bagus ini seperti ini loh dari KPU. Kita merekomendasikan gitu. Nah kan kalau kita tidak seperti itu kan kita informasi-informasi hoax, sara itu kan menjadi senjata oknum-oknum ya, oknum-oknum untuk menjatuhkan lawan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya langkah baiknya apabila sekolah-sekolah ataupun masyarakat datang ke KPU, bagaimana sih kriteria pemimpin yang baik di masa yang akan datang, dan KPU tentu terbuka dengan itu, dengan adanya modul RPP dan juga materi-materi yang memang sudah disiapkan oleh KPU gitu. Iya memang. Jadi selama ini banyak ya, maksudnya apalagi sudah masuk ke tahapan organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi pelajar gitu kan. Salah satunya kemarin IRM kayak gitu ya, misalkan atau IPPNU ya apa? IPNU ya. IPNU misalkan. Terus dari organisasi mahasiswanya banyak lah, PMI, HMI dan lain sebagainya. Atau di organisasi kepemudaan yang KMPI misalkan dan sebagainya, itu sudah datang gitu ke kita, misalkan ingin kunjungan dan sebagainya, kita selalu terbuka gitu, ya. Terbuka dan menyambut baik lah, maksudnya kalau misalkan dari organisasi misalkan datang ke kita, insya Allah ada yang menyambut lah, ada yang kemudian menerima kunjungan. Nah tidak hanya itu, misalkan sekolah-sekolah pun misalkan ya harusnya yang maksudnya kalau misalkan memang selama ini kalau sudah masuk ke dalam tahapan kita juga terjadwal gitu kan untuk kunjungan ke sekolah. Ada kunjungan dari sekolah. Nanti tapi kita juga berharap ada feedback ya, maksudnya dari sekolah misalkan yang inisiatif datang ke kita gitu. Kita sangat bahagia lah sesuai dengan sangat bahagia, berarti berhasil pendidikan politik dari KPU gitu. Kan. Artinya bahwa politik sudah bisa ditanamkan, pendidikan politik sudah bisa ditanamkan sejak dini. Betul, sepakat. Nah, jadi bahkan saya berpikir bahwa tidak hanya untuk sekelas SMA misalkan, tapi sampai di tingkat dasar, di tingkat sekolah dasar atau taman kanak-kanak misalkan ya, silakan datang gitu supaya
anak bisa diperkenalkan gitu dengan pendidikan politik sejak dini gitu, supaya mereka berpikir bahwa ini politik itu bukan satu hal yang menakutkan, politik bukan sesuatu hal yang kotor gitu kan. Tidak jadi pemahaman bahwa ya anak-anak berpikir apa sih politik gitu. Politik cenderung dengan apa orang berpikir bahwa satu hal yang kotor, money politik dan lain sebagainya itu gitu. Justru bagaimana menciptakan pemahaman bahwa politik itu sesuatu hal yang bersih gitu kan, seperti itu, bermanfaat dan lain sebagainya. Nah itu misalkan silakan lah gitu, sangat menyambut baik ya gitu, karena sesuai dengan moto kita sekarang gitu ya, bahwa KPU integritas 24 jam yang melayani integritas 24 jam melayani gitu dengan bahagia, artinya bahwa kita wajib senyum gitu, kita harus bahagia gitu kan, seperti itu. Artinya ya itulah gitu. Di sekarang ya KPU itu harus melayani dengan bahagia gitu. Betul. Terus juga untuk menangkis isu-isu SAR yang hari ini berseliweran, saya kira perlu adanya juga teknis pelaksanaan kampanye di media sosial. Mulai dari hari ini kan sebetulnya pendidikan terutama di media sosial perlu adanya konten kreator yang memang saya suka germet, kesel dengan kaum muda di Kabupaten Garut apabila kita melek politik itu ketika di tahun politik. Karena pesta demokrasi itu ya harus jadi pesta gitu, harus menjadi momentum yang membahagiakan semua rakyat Indonesia, karena kita akan memilih orang ataupun pemimpin baru gitu misalkan. Itu ramainya di tahun 2019 ramai dengan berbagai segmen atau dengan terbelahnya gitu, ada cebong, ada kampret gitu. Kita berpesta dengan seperti ini gitu. Saya kira ini bukan pesta gitu kalau saling menghujat antar satu dengan yang lain gitu. Nah, paradigma saya mengenai pesta kan itu sesuatu hal yang membahagiakan, yang dinantikan gitu. Nah, harusnya kaum muda hari ini saya mengajak kepada kawan-kawan untuk yuk saling mendukung, yuk kita kampanyekan cara berpolitik yang bersih, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik itu di media-media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, WhatsApp grup dan lain-lain lah seperti itu, agar supaya kita memang tidak terhegemoni dengan isu-isu SARA yang dikembangkan, seperti itu kan ya. Nah, dari KPU tadi sudah siap menerima lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi yang ingin mengetahui bagaimana sih kriteria pemimpin di Kabupaten Garut, yang ideal itu seperti apa, dengan visi misi, dengan kriteria dan lain-lain lah seperti itu. Maka bisa kunjungi kantor KPU ya di Jalan Ciate nomor berapa teh? Jalan Suherman. Jalan Suherman 174 gitu ya. Jadi kawan-kawan datang ke situ daripada kita berspekulasi yang lain-lain tentang politik gitu. Dengan politik itu kotor, politik itu identitas dan lain-lain gitu. Saya kira lebih baik, lebih kerennya lagi apabila kita mengklarifikasi atau memverifikasi kepada panitia penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu, yaitu KPU sendiri. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi menuju 2024, peran perempuan, peran kaum muda itu menentukan nasib bangsa kita, atau nasib khususnya di Kabupaten Garut lah seperti itu di 5 tahun yang akan datang. Terakhir teh closing untuk perempuan di bidang politik, agar supaya perempuan mulai politik dan juga mau terjun ke politik dan pada akhirnya mampu menyuarakan hak-hak perempuan. Ini ya, jadi sebelum ke closing statement, jadi yang harus kemudian perempuan tahu gitu, bahwa 30% itu harus kemudian menjadi pemicu ya. Pemicu untuk kita sebagai kaum perempuan bahwa kita punya ruang yang sama, kita punya kesempatan yang sama gitu. Dan itu kemudian harus kita isi. Ruang itu harus kita isi gitu. Kesempatan itu harus kita manfaatkan gitu. Bagaimana perempuan bisa masuk dalam ranah politik, bersuara, perempuan dipandang bukan hanya sebelah mata, tapi dipandang bahwa kita sama, kita sederajat gitu kan, seperti itu. Sekarang pesta demokrasi hanya tinggal menghitung hari ya. Artinya tinggal 500 berapa hari ya gitu. Kita akan memasuki masa itu. Sekarang sudah masuk dalam masa pendaftaran partai politik.
Nanti penetapan partai politik akan dilaksanakan pada bulan Desember, 14 Desember ya. Artinya setelah itu silakan ruang untuk perempuan untuk mencalonkan diri, khususnya misalkan di parlemen ya, jadi anggota legislatif itu terbuka luas gitu, terbuka bebas gitu. Silakan masuki ranah-ranah itu gitu, masuki, mau itu di DPD, mau itu di DPR legislatif ya di legislatif, misalnya di DPR RI, provinsi, kabupaten gitu. Bahkan misalkan untuk perempuan yang memang ini bisa mencalonkan misalkan. Betul. Ya. Yeah. Nah, misalkan itu seperti itu, silakan masuki ruang-ruang itu. Saatnya perempuan mengejar ketertinggalan. Artinya kalau saat ini di Kabupaten Garut itu hanya 22%. Artinya 11 orang dari 50 kursi ya yang mengisi di gedung Dewan. Ya. Saya berharap bahwa untuk 2024 ini kita jangan sampai kurang dari 30%. Seperti itu. Jadi mari untuk perempuan Garut khususnya ya, ini untuk perempuan Garut khususnya, kita kejar ketertinggalan itu. Silahkan tunjukkan bahwa perempuan Garut itu punya kualitas yang sama. Gitu. Perempuan Garut punya keinginan yang sama. Gitu. Tidak hanya kita bisa berdikari ya di ruang domestik, tapi kita juga bisa berdikari di ranah-ranah publik, khususnya di ruang politik ya. Dan saya berharap bahwa bahwa keluarga ya menjadi dasar bahwa support system itu awalnya dari keluarga gitu. Jadi tolong misalkan keluarga-keluarga yang ada di masyarakat di Kabupaten Garut gitu, mereka bisa menjadi support system pertama untuk perempuan di Kabupaten Garut, untuk kemudian mereka bisa maju di ranah politik seperti itu. Dan juga misalkan lingkungan masyarakat juga gitu, lingkungan masyarakat khususnya untuk perempuan, jangan sampai menganggap bahwa perempuan lain itu menjadi faktor penghambat atau perempuan lain itu menjadi ada satu ini bahwa perempuan gitu, jadi kayak gitulah sinisme gitu ya. Justru jangan begitu gitu. Justru ketika ada perempuan yang ingin maju, ayo kita dukung bareng-bareng gitu. Itu dukung bareng-bareng bahwa kita berharap bahwa mereka bisa jadi corong suara kita gitu. Jangan sampai ada itu sinisme gitu ya. Bahwa jadi kalau orang bilang bahwa sedih lihat orang maju gitu misalnya, susah lihat orang maju gitu, susah lihat orang maju gitu, dan bahagia lihat orang terpuruk gitu ya, terluka gitu. Terus jangan sampai seperti itu gitu. Kita sebagai kaum perempuan harus saling mendukung gitu, harus saling mendukung. Dan tadi bahwa bagaimana suara kita bisa berkualitas gitu. Jangan pernah hargai suara kita dengan semangkok bakso, atau jangan pernah hargai suara kita dengan selembar uang kertas gitu ya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana suara kita bisa berkualitas, memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu. Jadi siapkan dari sekarang bagaimana sesuai dengan ranahnya dia yang akan maju dalam ranah politik, silakan bagaimana supaya dia lebih berkualitas gitu, menjadi pemimpin yang berkualitas. Dan bagaimana seorang pemilih bisa berkualitas juga, menentukan mana yang harus dipilih gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, karena sekarang maju dalam perhelatan, saya sebagai penyelenggara ya, hanya sebagai panitia, artinya kalau dalam pernikahan gitu tuh WO ya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita hanya dituntut bagaimana melayani gitu, melayani calon-calon pemimpin, calon-calon legislatif gitu, supaya mereka mendapatkan haknya, mereka bisa masuk dalam ranah nanti pemilihan ya, elektoral ya, bisa tidak ada hambatan, mulus gitu dan lain sebagainya. Kita tugasnya itu melayani itu. Dan calon-calon legislatif kemudian nanti akan maju ya. Kemudian ya itu mereka adalah menyiapkan diri ya, supaya bagaimana nanti dia
berkualitas, supaya nanti bagaimana perempuan-perempuan ya khususnya ya perempuan-perempuan dia bisa raih suara terbesar, artinya dia bisa masuk dalam parlemen ya. Oke, jadi kawan-kawan khususnya bagi kawan-kawan perempuan yang hari ini aktif di organisasi kemahasiswaan ataupun kepemudaan, gas untuk ikut serta di gelanggang politik di pesta demokrasi di tahun 2024 untuk menentukan nasib perempuan, karena tanpa kawan-kawan perempuan yang hari ini aktif di organisasi, maka corong untuk menyampaikan atau penyambung lidah rakyat kalau kata Bung Karno gitu, itu ditentukan oleh kawan-kawan perempuan. Jadi mari kita saling support, saling dukung, dan juga saling mensupport siapa saja, siapapun yang tentu dengan kualitas, dengan kapasitasnya untuk memimpin di tahun 2024 yang akan datang. Jadikan 2024 ini menjadi tahun ataupun pesta demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Garut dengan cara yang lebih santun, lebih inovatif, lebih kreatif, gitu, dan lebih bersih juga seperti itu. Jadi sedikit ya bahwa saya rasa banyak ya aktivis-aktivis perempuan khususnya di Kabupaten Garut yang memang berkualitas, itu banyak. Cuma tinggal menentukan dia mau tidak, maksudnya terjun dalam politik praktis gitu, seperti itu. Jadi saya rasa ya itu paradigma, apalagi yang mungkin yang sudah berorganisasi sudah paham lah bahwa bagaimana menciptakan politik yang bersih gitu kan, seperti itu. Ya itu kita yang harus menciptakan gitu, seperti itu. Jadi silakan kawan-kawan aktivis perempuan, tokoh-tokoh perempuan ya. Terus memang yang perempuan bergerak di bidang akademis dan lain sebagainya lah, misalkan saatnya gitu ya. Betul, ini saatnya untuk terjun dan memperbarui sirkulasi peradaban di Kabupaten Garut oleh kaum muda, oleh kita-kita ya. Itu saja mungkin. Terima kasih Teh Hana telah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan bagi kaum perempuan di Kabupaten Garut untuk menentukan nasib masyarakat Kabupaten Garut khususnya di perempuan, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar, sehat, dan jaya selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.